Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Bayu Pratama dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat ingin menjelaskan tentang perhitungan pasal PPh 21. Mari disimak baik-baik. Sebelum ke perhitungannya, saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari PPh 21. Setiap karyawan atau pegawai penghasilannya harus dipotong dengan pajak yang diatur dalam PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemasukan atau income yang berhubungan dengan pekerjaan harus ada PPh pasal 21-nya. Dalam menghitung PPh pasal 21 akan ada yang namanya yang pertama penghasilan bruto. Apa itu penghasilan bruto? Jika kamu seorang pegawai baik itu swasta ataupun negeri pasti mempunyai gaji pokok. Ini disebut dengan penghasilan bruto. Dan yang kedua ada penambah penghasilan bruto. Hal-hal yang menambahkan penghasilan bruto. Yang pertama ada penghasilan tidak rutin yaitu bonus, lembur, THR. Yang kedua ada premi JKK, jaminan kesehatan kerja. Yang ketiga ada premi JKM, jaminan kematian. Yang keempat ada premi jaminan kesehatan. Yang kelima ada premi asuransi pegawai. Yang keenam ada tunjangan PPh 21. Dan yang terakhir yang ketujuh ada premi BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengurangan hasil bruto. Hal-hal yang mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Kemudian iuran pensiun, THT atau JHT yang dibayarkan sendiri. Kemudian biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2,4 juta per tahun. Kemudian yang terakhir PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Dalam UU nomor 36 tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurangan dalam menghitung besar pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, atau bisa juga dimaknai sebagai besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Di sini ada beberapa PTKP, ada 3 macam, ada PTKP pria atau wanita lajang, ada PTKP pria kawin, dan ada PTKP suami istri digabung. PTKP pria kawin atau lajang itu ada TK garis miring 0 itu apa? Yaitu tidak kawin tapi tidak mempunyai tanggungan, yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kemudian di bawahnya ada TK garis miring 1, berarti apa? Iya benar, berarti tidak kawin tapi mempunyai tanggungan 1, yaitu sebesar 58.500.000 rupiah. Kemudian ada TK garis miring 2, berarti juga sama, berarti tidak kawin tapi mempunyai tanggungan 2, itu sebesar 63 juta rupiah. Kemudian ada TK garis miring 3, itu sebesar 67.500.000, berarti tidak kawin tapi mempunyai tanggungan 3. Nah seterusnya seperti itu. Kemudian ada PKP yaitu penghasil kena pajak. Penghasilan kena pajak didapat dengan menghitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah di sini ada tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 A UU nomor 36 tahun 2008 UU PPh. Nah, lapisan yang pertama itu ada 0 sampai dengan 50 juta itu kena tarif 5%. Kemudian yang nomor 2 lapisan kedua di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu kena tarifnya 15%. Kemudian yang ketiga nomor lapisan 3 di atas 250 juta sampai 500 juta itu kena tarifnya 25%. Kemudian lapisan yang terakhir yang keempat yaitu di atas 500 juta itu kena tarifnya 30%. Yang terakhir ada tarif pajak. Adanya tarif pajak ini digunakan untuk membantu wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Ketetapan tarif pajak juga bertujuan agar wajib bayar pajak memiliki rasa keadilan dengan wajib pajak lainnya. Nah, ada jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak degresif atau degressive tax rate. Yang kedua ada tarif pajak progresif atau progressive tax rate. Yang ketiga ada tarif pajak tetap fixed tax rate. Dan yang terakhir keempat ada tarif pajak proporsional atau proportional flat tax rate. Setelah kita membahas tentang teori perhitungan PPh pasal 21, di sini kita akan mencoba menghitung soal perhitungan PPh. Nah, diketahui ini nomor 1 gaji per bulan yaitu sebesar 6.500.000 rupiah. Yang nomor 2 tunjangan per bulan itu sebesar 2.100.000 rupiah.
Nomor 3 ada premi JKK 1% per bulan itu sebesar Rp65.000. Itu dapat dari hasil gaji per bulan yaitu 6.500.000 dikali 1%, yaitu hasilnya Rp65.000. Kemudian yang nomor 4 ada premi JKM 0,3% per bulan itu sebesar Rp19.500. Itu juga didapat dari hasil gaji per bulan dikali 0,3%, yaitu hasilnya Rp19.500. Kemudian nomor 5 ada PTKP, yaitu PTKP-nya kawin tapi tidak mempunyai tanggungan. Cara perhitungannya, yang nomor 6 gaji per tahun itu sebesar Rp78.000. Itu didapat dari gaji per bulan 6.500.000 dikali 12 sama dengan 78 juta. Kemudian nomor 7 ada premi JKK 1 tahun, itu didapat dari premi JKK per bulan 65 juta dikali 12, yaitu hasilnya Rp780.000. Kemudian nomor 8 ada premi JKM 1 tahun, itu sebesar Rp234.000. Itu juga didapat dari premi JKM per bulan 19.500 dikali 12, hasilnya Rp234.000. Kemudian ada tunjangan 1 tahun itu sebesar Rp25.200.000. Semuanya itu dijumlah dari gaji per tahun, premi JKK per tahun, premi JKM per tahun, tunjangan per tahun. 78 juta ditambah 780 juta ditambah 234 juta ditambah 25.200.000, yaitu hasilnya 104.214.000. Nomor 11 ada iuran pensiun 1 tahun itu sebesar Rp600.000. Nomor 12 ada iuran jaminan hari tua 1 tahun itu sebesar Rp2.040.000. Kemudian nomor 13 ada biaya jabatan 1 tahun itu sebesar Rp5.210.000. Kemudian hasil-hasil tersebut itu dikurang dari nomor 10, 11, 12, 13. Jadi 104.214.000 itu dikurang 600.000 dikurang 2.040.000 dikurang 5.210.000. Dan hasilnya itu 96.363.300 juta rupiah. Itu masuk dalam total penghasilan bersih. PTKP-nya itu berapa? PTKP-nya itu tadi tidak kawin tapi tidak mempunyai tanggungan, yaitu sebesar Rp58.500.000. Jadi nomor 14 dan 15 itu dikurang. Jadi berapa hasil PKP-nya? PKP-nya itu didapat dari total penghasilan bersih dikurang PTKP, yaitu nomor 14 dikurang 15. Nomor 14 Rp96.363.300.000 dikurang Rp58.500.000, yaitu hasilnya PKP-nya Rp30.863.300.000. Setelah didapat dari PKP-nya Rp30.863.300.000, itu berarti termasuk dalam PKP lapisan pertama, yaitu yang kena tarif 5%. Karena lapisan pertama itu 0 sampai dengan 50 juta. Sedangkan PKP-nya itu Rp30.863.300.000, berarti masuk dalam lapisan pertama. Jadi setelah masuk lapisan pertama itu dikali 5%, jadi Rp30.863.300.000 itu dikali 5%, hasilnya Rp1.893.165.000. PPh 21 per tahunnya itu sebesar Rp1.893.165.000. PPh 21 per bulannya itu sebesar Rp157.763.000. Itu didapat dari PPh per tahun dibagi 12 bulan, yaitu Rp1.893.165.000 dibagi 12 bulan, yaitu hasilnya Rp157.763.000. Itulah penjelasan singkat soal perhitungan PPh pasal 21 dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye, dadah.